Perkenalkan, nama saya Eko Pramono dari SD Negeri Kebun Dalem, Kecamatan Bejen. Diseminasi asesmen pembelajaran yang berpusat pada peserta. Pelaksanaan asesmen pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mata pelajaran matematika kelas 6 SD materi bilangan desimal. Pendahuluan. Asesmen sangat penting dilakukan untuk mengetahui kemampuan tiap-tiap peserta didik serta mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Memahami konsep bilangan desimal adalah kemampuan penting yang berguna dalam beberapa aspek kehidupan. Dengan mempelajari bilangan desimal, siswa akan lebih siap menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan nyata yang melibatkan angka desimal. Latar belakangnya atau situasi permasalahan yang dihadapi SD Negeri Kebun Dalem adalah rendahnya motivasi siswa dalam pelajaran matematika, terutama dalam penilaian formatif. Hal ini disebabkan karena kurangnya metode pengajaran dan penilaian yang diterapkan, sehingga peserta didik merasa tidak termotivasi dan kurang rasa percaya diri. Tugas saya sebagai guru adalah mendampingi dan meningkatkan kepercayaan diri serta mengarahkan kolaborasi siswa dalam diskusi kelompok. Pelaksanaan praktek baik ini penting untuk disebarkan agar dapat menjadi referensi bagi guru lain dalam mengatasi masalah serupa di kelas lain. Tantangan dalam pencapaian tujuan yang pertama adalah terbatasnya waktu mengajar, membuat guru sulit untuk merancang dan melaksanakan asesmen yang beragam. Yang kedua, kurikulum yang padat dan tuntutan tugas tambahan lain seringkali mengorbankan waktu guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Yang ketiga, tidak semua guru memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis asesmen. Selanjutnya, konsep asesmen formatif dan sumatif belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian guru, sehingga sulit mengintegrasikan asesmen dalam proses pembelajaran. Aksinya, langkah yang saya lakukan, yang pertama, kenali karakteristik peserta didik agar pemahaman materi optimal. Susun modul ajar dan berbagai asesmen. Cari referensi strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Diskusikan materi dan asesmen dengan rekan sejawat. Sesuaikan penilaian dengan karakteristik siswa berdasarkan masukan rekan sejawat. Dan motivasi siswa untuk bersemangat dalam pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran kita harus mengajak siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tahapan aksi nyata. Yang pertama adalah diskusi persiapan penerapan hasil asesmen. Yang kedua, mengatur jadwal asesmen di kelas. Selanjutnya, penerapan hasil rancangan asesmen dan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, mengumpulkan data hasil asesmen, membuat simpulan hasil pelaksanaan asesmen pembelajaran. Yang terakhir, tahapan aksi nyata adalah umpan balik hasil pelaksanaan asesmen pembelajaran. Diskusi dengan kepala sekolah. Sebelum melaksanakan asesmen, saya berdiskusi dengan kepala sekolah, meminta izin dan meminta arahan mengenai pelaksanaan asesmen. Ini adalah bukti-bukti ketika saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Selanjutnya, saya mengadakan diskusi dengan teman sejawat untuk mendiskusikan tentang materi dan instrumen asesmen yang digunakan dalam praktek pembelajaran. Teman sejawat memberikan saran dan masukan mengenai modul ajar dan instrumen asesmen yang dibuat. Ini asesmen formatif awal, yaitu untuk mengukur kesiapan belajar peserta didik, yaitu dengan tes lisan. Itu adalah contoh dokumentasi apel serti lisan. Diberikan beberapa pertanyaan lisan setelah pembacaan doa dan mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya, ini adalah
kegiatan formatif dalam proses, yaitu saat kegiatan pembelajaran. Ini adalah persentase formatif awal. Kesiapan belajar siswa atau asesmen formatif awal itu 75% sudah siap mengikuti pembelajaran, yang 25% belum siap atau belum betul-betul menyiapkan alat untuk kegiatan pembelajaran. Ini adalah asesmen formatif dan sumatif. Ini adalah dokumentasi ketika saya melaksanakan asesmen pembelajaran. Waktu itu sekalian diobservasi oleh ibu kepala sekolah. Ini adalah dokumentasi penyampaian materi, dan ini adalah pembagian kelompok setelah saya menyampaikan materi untuk siswa dapat berdiskusi dan berkolaborasi dengan siswa lain. Selanjutnya ini adalah asesmen dalam proses, yaitu diberikan beberapa pertanyaan secara acak siswa maju untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan siswa terhadap materi yang sudah disampaikan. Ini adalah pelaksanaan asesmen sumatif. Setelah kegiatan pembelajaran, materi sudah disampaikan dengan sampai selesai, maka diadakan asesmen sumatif. Selanjutnya adalah video refleksi. Setelah itu mengecek seberapa pengetahuan siswa terhadap asesmen sumatif. Ini adalah refleksi oleh kepala sekolah setelah mengadakan asesmen atau observasi. Ini adalah saya refleksi oleh ibu kepala sekolah, yaitu tentang beberapa kelebihan dan juga banyak kekurangan saya dalam pelaksanaan asesmen. Ini adalah bukti hasil asesmen ketika saya mengadakan pembelajaran pada tanggal 10 Oktober 2024. Hasil asesmen sumatif ini adalah diagram lingkaran, yaitu menunjukkan bahwa kelas 6 siswanya 16 dengan persentase sangat baik 56,2%. Siswa yang mendapat baik yaitu nilai 75 sampai 85 ada 31,2%, dan siswa yang cukup yaitu 66 sampai 75 skornya itu adalah cukup atau 2 siswa. Itu refleksi dari rekan sejawat, yaitu pembelajaran sudah baik, media dan alat pembelajaran digunakan dengan maksimal. Asesmen pembelajaran disesuaikan dengan materi yang diajarkan oleh peserta didik, yaitu pembelajaran dengan media pembelajaran menggunakan PPT lebih menarik dan menyenangkan. Siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran. Refleksi oleh guru, yaitu dalam kegiatan pembelajaran pahami karakteristik peserta didik untuk metode yang sesuai. Asesmen yang tepat mempengaruhi hasil belajar. Penyusunan asesmen harus mempertimbangkan kondisi dan karakter peserta didik agar hasil maksimal tercapai. Ini adalah link materi pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 10 Oktober kemarin, ada di Google Dokumen. Kesimpulan: setelah menerapkan berbagai strategi pembelajaran, dampak positif terlihat jelas pada peserta didik. Peningkatan rasa percaya diri, hasil asesmen yang lebih baik, dan semangat belajar yang meningkatkan efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok serta umpan balik dari rekan sejawat memperkuat pentingnya asesmen yang relevan. Pengalaman ini mengajarkan bahwa pemahaman karakteristik siswa adalah kunci untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan efektif. Kita dapat mengakses banyak prospek dan pengetahuan dan menerapkan asesmen sesuai dengan kondisi peserta didik. Terima kasih ya. Begitu adalah penyampaian praktek baik yang saya laksanakan setelah saya diseminasi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.